Sebenarnya aku mau spill tentang surat-surat perjanjian kalian, aku yang ada di situ, tapi nggak boleh karena udah ada upaya hukum yang kami jalani. Nanti aja ya, di kantor aja ya. Nah, itu yang saya tidak mau campur terlalu jauh, karena kan seperti saya bilang, saya ini bukan kuasa hukumnya Lisa. Ya, kalau saya kuasa hukumnya Lisa, pasti saya akan gali semua alat bukti yang dimiliki, baik itu percakapan, perjanjian, hitam putihnya seperti apa, saya telusuri ke belakang seperti apa. Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Apa yang sebenarnya terjadi di balik isu dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana hingga sampai saat ini belum ada yang tahu. Namun, yang menarik perhatian adalah kini justru hadir sosok selebritis Ayu Aulia yang berdiri gagah bak garda terdepan pembela Ridwan Kamil. Sikap Ayu Aulia tentunya tidak tanpa alasan. Pasalnya, ia mengaku mengantongi bukti-bukti jika pengakuan Lisa Mariana hanyalah sebuah tuduhan kosong semata. Ayu Aulia tampak begitu yakin jika buah hati dari Lisa Mariana bukanlah darah daging dari sang mantan gubernur Jawa Barat. Menurut Ayu Aulia, salah satu bukti dari klaimnya itu adalah secarik surat perjanjian yang ia buat bersama Lisa Mariana. Lantas, seperti apa penjelasan Ayu Aulia terkait isi dari surat perjanjian tersebut? Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya. Tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Apakah mungkin itu anaknya? Apakah mungkin itu anaknya? Dan itu surat perjanjian antara RK dengan LM? Tidak, itu surat perjanjian saya dengan dia. Nah, itu yang saya tidak mau campur terlalu jauh, karena kan seperti saya bilang, saya ini bukan kuasa hukumnya Lisa. Ya, kalau saya kuasa hukumnya Lisa, pasti saya akan gali semua alat bukti yang dimiliki, baik itu percakapan, perjanjian, hitam putihnya seperti apa, saya telusuri ke belakang seperti apa. Ya, jadi di sini betul-betul saya cuma inisiatif agar supaya saya bisa menjembatani kedua belah pihak yang sedang berseteru, udah itu aja. Gitu loh. Dan saya juga mau menjalankan perannya sejauh itu saja. Makanya tadi ada beberapa pertanyaan teman-teman yang terkait dengan persoalan hukum, ya saya tidak mau tahu dan saya tidak mau sentuh ke situ karena memang saya bukan kuasa hukum kan gitu. Sebenarnya aku mau spill tentang surat-surat perjanjian kalian, aku yang ada di situ, tapi nggak boleh karena udah ada upaya hukum yang kami jalani. Nanti aja ya, di kantor aja ya, karena kan bentar lagi Bapak dan Ibu pulang dari ibadah. Kita lihat aja. Ya, tuh Kim, kita lihat aja itu Kim ya. Gitu ya. Kamu klarifikasi apa gitu. Karena kan sebenarnya hanya yang keadilan yang kamu mau adalah anak kamu. Kenapa jadi kemana-mana tuh Kim? Alias LM, alias Lisa, alias Dugong, alias Gembala Sapi. Aku bukan body shaming ya, tapi memang kenyataannya dia gendut. Harusnya dia itu aku cinta orang gendut, cinta, tapi dia itu gendutnya karena dibuat. Pengakuan menggegerkan Lisa Mariana yang menyatakan bahwa buah hatinya merupakan darah daging dari Ridwan Kamil memang telah berhasil memancing reaksi beragam dari masyarakat.
Di satu sisi, ada pihak yang mendukung perjuangannya mencari keadilan. Tapi di lain sisi, tak sedikit pula yang kini menghujaninya dengan hinaan dan cerca. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun yang pasti, nama Lisa Mariana kini habis dicap sebagai sosok yang kontroversial. Apalagi usai berapi-api bersuara di media sosial, Lisa pun belum sekalipun muncul secara langsung di hadapan masyarakat maupun awak media. Sontak saja, desakan untuk tampil pun terus diarahkan kepada Lisa. Mirisnya, segelintir pihak bahkan menuding Lisa sengaja enggan tampil di publik lantaran sedang bertambah berat badan. Di tengah isu yang semakin memanas, Lisa Mariana dikabarkan akan menggelar konferensi pers pada 10 April 2025 untuk mengungkap permasalahan yang terjadi di antara dirinya dan Ridwan Kamil. Lisa akan press conference di tanggal 10 April ya. 10 April 2025. Saya nggak tahu ya, karena kan saya bukan temennya. Kayaknya nggak. Menurut saya ya, kalau dia memang merasa benar, harusnya dia muncul. Karena kan ini bukan masalahnya saya, ini masalahnya beliau. Oke, lalu saya tanya, nanti Lisa tanggal 10 preskon didampingi suami kan? Saya bilang gitu. Tidak bang, saya sendiri. Gitu. Saya sedang dalam keadaan mental yang belum stabil saat ini dan menolak untuk preskon. Maksudnya kemarin ya, 2 hari lalu dia nyatakan itu. Insya Allah tanggal 10 dan saya sendiri. Lalu saya sampaikan ya, Lisa baiknya sih didampingi suami, saya bilang ya. Gitu. Tidak bang, jadi dia tetap bersikeras dia akan sendiri nanti tampil ketemu sama teman-teman media pada tanggal 10. Itu update yang terakhir yang saya dapat dari Lisa, dan ya sampai detik ini saya tetap berharap urusan ini bisa selesai baik-baik tanpa harus para pihak mengambil menempuh jalur hukum. Ya, saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh mantan presiden kita Bapak Joko Widodo, kalau bisa segala sesuatu dimusyawarahkan, dibicarakan di atas meja makan bersama duduk, kenapa harus di meja hijau kita ribut-ribut gitu. Nah sekarang dia bingung mau preskon juga. Aduh, gue lagi gendut nih gitu. Teman aku banyak yang gendut tapi cantik kok. Kalau dia cantik, memang dasarnya cantik, gendut mah gendut aja. Big is beauty, it's okay, it's fine, gak ada masalah. Tapi saran aku, tolong dong jangan bahas-bahas aku terus. Gak ada bahannya ya di story kamu. Kenapa? Udah gak ada endorse masuk. Iya gitu. Iya tuh kiat. Iya. Karena apa? Karena aku tahu semua. Iya, stasiun kunci. Iya. Takut kamu, takut. Iya. Duh, kalau banyak yang mau ngomong tentang kamu zaman dahulu, banyak. Ya, apalagi waktu kamu hedonisme di Bali bersama Ocha. Itu kan pakai uangnya Akang. Jangan lupa loh. Kisah drama dugaan adanya hubungan gelap yang dijalin oleh Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memang telah berhasil menggemparkan seisi jagat maya. Sampai-sampai masyarakat di seluruh penjuru tanah air seperti tidak ada habisnya bersuara dan menanggapi ini semua. Mulai dari kalangan warganet yang dibuat geram hingga tokoh-tokoh kenamaan dari dunia hukum tanah air. Buktinya sederet advokat sontak memberikan penjelasan baik yang berupa masukan kepada kedua belah pihak atau sekedar pandangan hukum saja. Salah satunya datang dari praktisi hukum Deoli Payumara yang membagikan pandangan hukumnya tentang isu perselingkuhan ini. Lantas, seperti apakah pandangan hukum Deoli Payumara terkait dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Ridwan Kamil? Perselingkuhan ini apakah terjadi? Apakah tidak? Kalau menurut kronologis yang didapat dari rangkaian fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Lisa, memang terjadilah hubungan yang disebut sebagai perselingkuhan. Karena ini hubungan tanpa izin dari istri yang sah, gitu. Nah, jadi ada yang disebut sebagai perselingkuhan, bisa juga disebut perselingkuhan atau hubungan yang tanpa izin dari istri yang sah. Kalau ditanyakan perselingkuhan, jawabannya adalah ada. Seperti apa? Sejauh apa? Yang tahu adalah si Lisa dan Ridwan Kamil, begitu. Mereka boleh berbantah-bantah, tapi kemudian fakta-fakta, bukti-bukti yang ditampilkan juga menguatkan
Misalnya ada pertemuan di hotel, di kamar, di hotel apa, sudah disampaikan oleh si perempuannya. Nah, apakah kemudian itu dibantah? Kalau itu dibantah, oh tidak ada, berarti terjadi bantah-membantah. Tapi kalau seorang Ridwan Kamil juga tidak membantah atau malah mendiamkan cerita ini, berarti memang fakta itu ada. Nah, fakta pertemuan itu bisa dianggap suatu bagian atau suatu posisi dari segmen-segmen perselingkuhan, dari proses-proses perselingkuhan. Sekali lagi kami kuasa hukum menyatakan bahwa berita itu tidak benar, dan berita itu sama sekali bukan dari keluarga dari Pak Ridwan Kamil. Nah, kita nggak tahu sumbernya dari mana karena memang itu tidak dijelaskan. Jadi kami santai-santai saja dan kami tidak mau menanggapi terlalu jauh berita-berita yang sifatnya hoak. Capek kita nanggapinya karena ini tentunya kami anggap berita sampah yang tentunya kami singkirkan. Kita susah membilang ini berita hoax kalau satu pihak sangat yakin bahwasanya ini sudah terjadi. Satu pihak ini si wanitanya, dia menyatakan ini sudah terjadi dan fakta-fakta bukti-buktinya ada. Jadi kalau kemudian fakta-fakta dan bukti-bukti dibeberkan secara langsung di depan publik, kemudian fakta ini tampaknya akurat, kemudian tidak dibantah oleh seorang Ridwan Kamil, berarti ini bukan hoax, ini adalah faktual mengenai terjadinya hubungan khusus, begitu. Nah, seperti apa fakta-fakta ini? Contohnya adalah bukti chatting-chattingnya, bukti foto waktu ngechat, video call-nya, itu kan ada. Kemudian bukti hotelnya, itu kan ada semua. Dan ini kecuali seorang Ridwan Kamil membantah, nggak ada itu sama sekali, nol, berarti itu disebut hoax. Tapi ketika seorang Ridwan Kamil kemudian tetap menyatakan, ya cuma ada pertemuan tapi sudah hamil duluan, kan sudah begitu clear klarifikasinya kan. Itu artinya memang sudah fakta-fakta itu diiyakan oleh seorang Ridwan Kamil. Ya, jadi Ridwan Kamil menyatakan iya memang ada pertemuan, ada hubungan, cuman batas-batas hubungan itu yang berbeda antara yang dimaksud si wanita dan yang dimaksud oleh seorang Ridwan Kamil. Semoga nanti setelah Lebaran kita mendapatkan titik temu dari kedua belah pihak ini. Tidak bisa kita membela Ridwan Kamil, tidak bisa kita membela Lisa lalu memojokkan dia saja, tidak bisa juga. Pakailah akal kalian dan nurani kalian, ya. Tapi untuk kepercayaan gue 50% terhadap Pak Ridwan Kamil dan 50% terhadap Lisa. Tidak ada yang 100% gue yakini di sini sebelum tes DNA itu terjadi, ya. Karena banyak kejanggalan daripada bukti-bukti yang berseliweran. Jadi di antara tiga hal ya, di antara perselingkuhan, cerita tentang hoax, dan cerita tentang anak yang dilahirkan, yang paling berat sebenarnya adalah tentang anak yang dilahirkan. Bukan orang dewasanya yang kita bahas, tapi status seorang anak yang dilahirkan. Karena anak ini kan dalam posisi keyakinan ibunya, ini anaknya Ridwan Kamil. Tapi posisi Ridwan Kamil ini bukan anaknya dia, gitu. Tapi perselingkuhan sudah terjadi, sudah. Hubungan badan sudah terjadi, jawabannya iya. Kenapa? Karena dari fakta-fakta bukti-bukti yang diceritakan oleh si wanita ada. Tinggal apakah ini anak siapa, kan begitu persoalannya. Nah, anak siapanya ini yang kemudian harus dibuktikan dengan tes DNA. Tidak dapat dipungkiri memang, aspek paling rumit dalam polemik antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana adalah terkait status dari anak. Seperti diketahui, walaupun pihak Ridwan Kamil terus membantah isu tersebut, Lisa Mariana masih saja berkeyakinan jika buah hatinya adalah darah daging sang mantan gubernur. Mirisnya, kisruh ini kemudian menjadi polemik panas lantaran tak kunjung dilakukannya pemeriksaan tes DNA. Hal itulah yang lantas disoroti oleh praktisi hukum Maksi Karepu. Ya, ketika ditemui, Maksi Karepu berharap jika tes DNA dapat dilakukan untuk mencari fakta yang sebenarnya. Pasalnya, hal itu dapat dijadikan pedoman bagi kedua belah pihak untuk menjalani upaya hukum lanjutan. Lantas, seperti apa masukan dari Maksi Karepu? Bicara tes DNA, kalau Ridwan Kamil tidak mau, tentu tidak bisa untuk dibuktikan. Tentunya Lisa harus melakukan pelaporan terkait dugaan bahwa anak yang dikandung adalah anak daripada Ridwan Kamil. Dan itu dengan dia sudah lapor, berarti masuk ranah hukum. Tentu penyidik akan menguji. Dengan cara apa? Tentunya dengan tes DNA, sehingga terbukti apakah itu anak daripada Ridwan Kamil atau orang lain. Kalau dia tidak melaporkan, tentu tidak bisa. Kalau Ridwan Kamil menolak,
untuk tes DNA tidak bisa. Penyidik yang akan memaksa itu untuk dilakukan tes DNA. Demikian. Silakan cek tes DNA aja kalau berani, menurut saya. Terkait dengan kasus Eka, tentunya sampai saat ini kami tetap memberikan kesempatan kepada LM untuk menggunakan sarana hukum untuk membuktikan pengakuannya tersebut. Harusnya ketika Lisa menantang untuk tes DNA kepada saudara Ridwan Kamil, harusnya dia sambut ini. Kan ini jadi tanda tanya juga, kenapa mereka tidak sambut dengan tegas, tidak merespon, hanya klarifikasi. Ini yang menjadi akhirnya pihak artinya netizen, kemudian masyarakat jadi bingung. Sebetulnya ini yang benar yang mana? Apakah Lisa yang benar atau saudara Ridwan Kamil yang benar? Mana yang benar? Karena belum ada ketegasan gitu. Kalau sudah tentang begitu harusnya respon. Sudah, lalu saya tanya Lisanya, terus ini maunya bagaimana Lisa? Saya tanya, Lisa maunya bagaimana? Ya saya tetap bang, saya mau memperjuangkan hak anak saya. Ya saya juga siap untuk tes DNA berkali-kali, dia repeating, dia ulang berhari-hari berkali-kali sama, yaitu dia siap kalau ditantang untuk tes DNA. Dan dia sampaikan juga ke saya bahwa kalau tidak begitu pun mau duduk secara kekeluargaan juga Lisa juga siap. Menurut saya melihat kasus ini kalau memang itu benar adanya, jika benar ya bahwa anak yang dilahirkan oleh Lisa anak daripada saudara Ridwan Kamil, saya pikir manusiawi. Ridwan Kamil juga sebagai seorang manusia, dia bukan seorang malaikat. Kalau benar ya, tentunya semua ini harus diuji. Ya saya pikir ini hal yang manusiawi, tapi saya berharap dari pihak Ridwan Kamil harus gentleman. Kalau memang benar-benar pernah ada hubungan spesialis, sampaikan. Kan begitu, gentleman. Jangan kemudian menghindar. Kalaupun tidak, tegas laporkan Lisa bahwa dia telah diduga melakukan tindakan pencemaran nama baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.